wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebagai inti kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini, marilah kita dengar bersama uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini akan diuraikan surah Ali Imran ayat 117 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang pada pagi hari ini didampingi oleh Ibu Cahyani. Kita sama Ustadz, kita sapa Ustadz dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah Bu. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, gimana kabar Jogja Bu? Alhamdulillah cerah pagi hari ini Ustadz. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ustadz Harizal. Monggo kami persilahkan. Syukran Mbak Stuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Dan kita mudah juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Berkat iman yang ada pada diri kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga dengan nikmat sehat badan ini, kita mudah melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Allah berikan nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, kita punya kesempatan yang banyak untuk menambah bekal kita menghadap Allah nantinya. Pada pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Karena mencintai Al-Quran juga semua nikmat dari Allah. Dan nikmat ini hanya kepada orang-orang tertentu yang Allah berikan, tidak kepada semua orang. Kita bersyukur Allah berikan kita senang dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang 139 orang sekarang naik ke Zoom untuk mendengarkan Al-Quran. Tidak semua orang, sekali lagi Bu, tidak semua orang tertarik dengan Alhamdulillah Allah berikan. Kita menyempatkan diri untuk mendengarkan atau menyaksikan bagaimana Al-Quran dibahas. Mudah-mudahan rasa syukur ini tetap kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ya Allah dengan panggilan abdan syakur. Selawat dari salam tidak dapat disampaikan. Kita uswatun hasanah kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah contoh teladan kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau seorang dagang, itulah suri teladan kita. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, terkenal sekali kata-kata beliau. Baiti dan nanti. Rumah tanggaku adalah surga. Beliau sudah menampakkan bagaimana sebagai seorang suami, sehingga merupakan surga bagi beliau di rumah itu. Juga, andai saja rakyat yang kupimpin menderita, akulah pertama menderita. Saat banyak limpahan rahmat dari Allah kepada satu negeri yang dipimpinnya,
maka akulah orang terakhir yang merasakan penderita. Dia dulu orang pertama. Pada saat mendapat nikmat, dia yang terakhir. Itulah pemimpin yang sangat kita kagumi. Dan kita pengen nanti di surganya Allah berjumpa dengan beliau kembali. Dan beliau menjadi tetangga kita di surganya. Amin. Modal kita sekali lagi hanya mencinta aku. Bapak Ibu mungkin belum paham tentang apa nih ayat. Mungkin belum paham ayatnya apa artinya. Tapi kita modal kita sama, yaitu sama-sama mencinta aku. Sehingga kita nanti dalam surganya Allah sama rata kita. Allah tidak membeda-beda kita karena rasa cinta kita kepada Quran tadi. Dan itu kita jaga sampai kita akhir ayat. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke 117 ya. Saya pagi ini didampingi oleh Bu Indah Cahyani. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Ustaz. Bu Indah di mana posisi ini sekarang? Di Palembang Ustaz. Palembang. Iya. Enggak di Depok, enggak di Tangerang ya. Palembang. Palembang. Saya pertama kenal Bu Indah nih Pak Taufik ya. Iya Pak betul. Ya Pak Pak Taufik Hidayat. Ya. Pak Taufiknya mana sekarang? Ada Ustaz. Mendengarkan juga. Ada di sebelah sekarang ya. Nah, awal masuk Pak Taufik tiba-tiba ganti Bu Indah. Iya. Pokoknya Bapak ada sebelah ya. Ada. Baik, Bu Indah masuk di Al-Sani kapan dulu? Akhir Januari 2022. Ya. Ya. Alhamdulillah. Saya lihat Bu Indah udah lancar ya. Bu Indah sebelum masuk pada saat baca Quran, Bu Indah apa yang terasa sama Bu Indah pada saat kita memahami Al-Quran? Sebelum belajar di Al-Hasani, saya tuh cuma belajar tuh tentang tahsin gitu. Tapi untuk menerjemahkan tuh belum bisa sama sekali Ustadz. Jadi untuk terjemahan saya tuh selalu membaca terjemahannya gitu. Tapi setelah masuk Al-Hasani 3 bulan pertama yang setiap hari belajar itu mulai bisa kemudian untuk menerjemahkan perkata begitu. Dan begitu menyenangkan, amazing lah, karena kan tidak ada basic sama sekali di pesantren, karena selama Bu Indah, ini kan background-nya apa? Background Bu Indah apa? Pendidikan? di pertanian Ustadz, tapi saya ibu rumah tangga. Oh, di pertanian. Oke. Ya. Oke, jadi udah mulai ada rasa ya. Insya Allah kita yang memahami gramatikal saat membaca Quran terasa. Ya paling tidak 50% atau garis besar ayat kemana arah ayat kita udah tahu ya. Tinggal mungkin detailnya, katanya, polanya apa, tinggal artinya. Mungkin itu tidak semua kata. Paling ya 1-2 kata ya. Umumnya 50 atas 50% kita udah tahu. Kalau rajin kita insya Allah 50% ke atas kita udah tahu kemana arah ayat bicara. Apakah Allah marah, Allah senang, perbuatan maksiat kah, itu perbuatan yang amal soleh kah, bisa kita udah tahu arah ya. Itu Bu Indah ya. Iya. Oke Bu Indah, silakan Bu Indah untuk membahas ayat 117. Silakan Bu Indah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu Tri Astuti, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di Zoom Gramatikal Metode Al-Hasani ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mendampingi Ustadz dalam menguraikan Quran Surah Ali Imran ayat 117. Baiklah, saya akan mulai dengan terlebih dahulu membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya
Masalu ma yunfiquna fi Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasaliri fiha syirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama saya akan membagi ayat ini ke dalam 3 bagian, di mana bagian pertama dari mulai penggalan 1 sampai 12, kemudian bagian kedua dari penggalan 13 sampai 19, dan bagian ketiga dari penggalan ke 20 sampai 28. Saya akan mulai dengan memenggal ayat ini, di mana dalam ayat ini saya akan bagi ke dalam 28 penggalan. Penggalan pertama adalah masalu, penggalan kedua ma, penggalan ketiga yunfikuna, penggalan keempat fi, penggalan kelima hadhihi, penggalan keenam al-hayati, penggalan ketujuh ad-dunya, penggalan ke-8 garam, penggalan ke-9 masalirihin, penggalan ke-10 fi, penggalan ke-11 ha, penggalan ke-12 syirun. Dari 1 sampai 12 ini saya bagi sebutkan sebagai bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, penggalan ke-13-nya adalah asabat. Penggalan ke-14 harsa qaumin. Penggalan ke-15 zolamu. Penggalan ke-16 anfusahum. Penggalan ke-17 fa. Penggalan ke-18 ahlakat. Penggalan ke-19 hu. Dari 13 sampai 19 ini saya jadikan bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga dimulai dari wa yang penggalan ke-20, penggalan ke-21 ma, penggalan ke-22 zolama, penggalan yang ke-23 hum, penggalan ke-24 Allah, penggalan ke-25 wa, penggalan ke-26 lakin, penggalan ke-27 anfusahum, penggalan ke-28 yazlimun. Saya akan mulai menguraikan kata per kata. Masalu bentuknya adalah KBKK dengan akar katanya masalah, pola kata kerjanya fa'ala. Pola KBKK-nya adalah fa'alu. Di halaman 410 artinya perumpamaan. Ma adalah huruf bermakna yang artinya apa yang. Yunfikuna bentuknya KKSAD dicirikan dengan yu di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Sekaligus juga menunjukkan pelaku dari KKSAD tersebut. Pelakunya adalah hum, akar kata nafako, polanya af'ala dengan cirinya
berharokat dhammah sukun kasroh di awal kata. Artinya pada halaman 463, yaitu mereka sedang akan menafkahkan. Fi adalah huruf jar yang artinya di dalam. Hadhihi kata tunjuk dekat yang artinya ini. Al-hayati bentuknya KBKK. Bentuk kata bendanya dicirikan dengan adanya alif lam di awal kata dan ada ta marbutoh di akhir kata tersebut. Akar katanya adalah hayya, pola kata kerjanya fa'ala, pola KBKK-nya adalah fa'alatun. Di halaman 112 artinya kehidupan. Ad-dunya bentuknya KBKK, kata bendanya dicirikan dengan adanya alif lam di awal kata. Akar katanya dana yang berasal dari danawa. Pola kata kerja fa'ala, pola KBKK-nya adalah fu'lun. Di halaman 130 artinya dunia. Ka adalah huruf jar yang artinya seperti. Masalirihin bentuknya KBM berfungsi sebagai objek, terdiri dari kata masali dan rihin. Menjadi KBM dicirikan dengan adanya harokat kasroten di akhir kata yang kedua. Kata yang pertama, masali, bentuknya KBKK, akar katanya masalah, pola kata kerjanya fa'ala, pola KBKK-nya fa'alu, kemudian kata masalu menjadi masali karena pengaruh huruf jar yang berada sebelumnya, huruf jar kai yang berada sebelumnya, di mana huruf jar akan mengkasrohkan harokat akhir kata setelahnya. Di halaman 410 artinya perumpamaan. Kata yang kedua, rihin, bentuknya KBKK, akar katanya rowaha, menjadi roha, sesuai dengan kaidah siyah nomor 2, di mana dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola KBKK fi'lun. Di halaman 140 artinya angin. Jadi masalirihin diartikan dengan perumpamaan angin. Fi adalah huruf jar yang artinya di dalam. Ha adalah kata ganti yang artinya nya. Syirun bentuknya KBKK, kata bendanya dicirikan dengan harokat tanwin dalam hal ini domaten di akhir kata. Adapun akar katanya adalah soro, merupakan akar kata dengan huruf kembar yang berasal dari sororo. Pola kata kerjanya fa'ala, pola KBKK-nya adalah fi'lun. Di dalam Kamus Munawir halaman 773 artinya yang sangat dingin. Pada bagian pertama ini, dari penggalan nomor 1 sampai 12 akan saya artikan perumpamaan apa yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang di dalamnya sangat dingin. Dilanjutkan dengan bagian kedua dimulai dengan al-sobat. Bentuknya adalah KKL, dicirikan dengan ta sukun di akhir kata, yang sekaligus juga menunjukkan siapa pelakunya. Pelakunya adalah hiya, akar katanya sowaba menjadi soba.
Berdasarkan kaidah Sia nomor 2, di mana dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kemudian polanya adalah af'ala, ditunjukkan dengan tambahan alif di awal akar kata dengan harokat fathah. Artinya di halaman 222 dia telah menimpa. Harsa qaumin, bentuknya KBM sebagai objek, posisinya sebagai objek, terdiri dari kata harsa dan qaumin. Menjadi KBM dicirikan dengan harokat kasroten di akhir kata kedua. Kata yang pertama, harsa, bentuknya KBKK, akar katanya harosa, pola kata kerjanya fa'ala, pola KBKK-nya adalah fa'lun. Di dalam kamus Munawir 249 artinya tanaman. Kata yang kedua, qaumin. Bentuknya KBKK, akar katanya qawama, menjadi koma. Ini sesuai dengan kaidah Sia yang kedua, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola KBKK-nya adalah fa'lun. Artinya di halaman 361 kaum. Jadi harsa qaumin diartikan dengan tanaman suatu kaum. Zolamu bentuknya KKL dicirikan dengan waw sukun alif di belakang atau di akhir kata yang juga sebagai pelaku dari kata tersebut. Pelakunya adalah hum, akar katanya zolama. Pola fa'ala artinya di halaman 248 mereka telah menganiaya. Anfusahum. Anfusahum bentuknya KBM, posisinya sebagai objek, terdiri dari anfusa dan hum. Anfusa bentuknya sebagai KBKK jamak dengan akar katanya nafisa. Pola kata kerjanya fa'ala, pola KBKK tunggalnya adalah fa'lun. Pola KBKK jamaknya dalam bentuk irregular yaitu af'ulun. Di halaman 461 artinya diri-diri. Kemudian hum artinya mereka, merupakan kata ganti yang artinya mereka. Jadi anfusahum dapat diartikan dengan diri-diri mereka. Fa huruf bermakna, artinya maka. Ahlakat bentuknya KKL dicirikan dengan ta sukun di akhir kata yang juga sekaligus menunjukkan pelakunya. Hia. Akar katanya halaka, polanya af'ala pada halaman 484 artinya dia telah membinasakan. Hu adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek yang artinya nya. Sampai di sini merupakan bagian yang kedua. Saya artikan dengan dia telah menimpa tanaman suatu kaum yang mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Lalu dia telah merusaknya. Dilanjutkan dengan bagian yang ketiga. Wa huruf bermakna yang artinya dan. Ma adalah huruf bermakna yang artinya tidak. Zolama bentuknya KKL dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata. Pelakunya adalah huwa, akar katanya zolama, pola fa'ala. Pada halaman 248 artinya dia telah menganiaya. Hum sebagai kata ganti bagi zolamu yang posisinya sebagai objek bagi zolama, artinya mereka.
Hum menjadi humu dikarenakan ada dua tanda sukun yang berdampingan, yaitu hum dan alif lam pada kata setelahnya, sehingga hum harus dihidupkan dengan harokat doma menjadi humu untuk menyambung keduanya pada saat membacanya. Kemudian wa artinya huruf bermakna yang artinya dan, lakin huruf bermakna artinya akan tetapi. Anfusahum bentuknya KBM, posisinya sebagai objek, terdiri dari anfusa dan hum. Anfusa bentuknya KBKK jamak dengan akar katanya nafisa. Pola kata kerja fa'ala, pola KBKK tunggalnya fa'lun. Pola KBKK jamaknya dalam bentuk irregular yaitu af'ulun di halaman kemudian hum adalah kata ganti di halaman 461. Jadi anfusahum dapat diartikan dengan diri-diri mereka. Anfusahum juga sebagai objek bagi yazlimun yang ada di depannya. Yazlimuna bentuknya KKSAD, dicirikan dengan ia di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Yang sekaligus juga menunjukkan pelakunya, di mana pelakunya adalah hum, akar katanya zolama, pola fa'ala, di halaman 248 artinya mereka sedang atau akan menganiaya. Pada bagian ketiga, saya artikan, dan Allah tidak menganiaya mereka. Dan akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Secara keseluruhan, Quran Surah Ali Imran ayat 117 ini saya terjemahkan dengan perumpamaan apa yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang di dalamnya sangat dingin. Yang dia telah menimpa tanaman suatu kaum yang mereka telah menganiaya mereka sendiri. Lalu dia telah merusaknya. Dan Allah tidak menganiaya mereka. Dan akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mumtaz. Tenang kali Bu Indah nih. Tenang kali. Mantap Bu Indah ya. Gimana Bu Indah rasanya menerjemahkan kayak tadi itu? Senang sekali Ustaz. Nah, jadi kata perkata yang selama ini bagi kita nggak tahu apa-apa, begitu tahu enak. Mungkin ini langkah awal kan. Andai saja semua ayat bisa kita begitukan, alangkah enaknya ya. Memang ayat itu satu persatu kita terjemahkan seperti ini. Mumtaz Bu Indah ya, tenang sekali. Kelihatan sudah berpengalaman ya, kayak berpengalaman jam terbangnya tinggi kayak. Baik Bapak Ibu, saya tambahkan hanya masalah konteks ya, kalau gramatikal sudah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu ma yunfikuna fi hazil hayatid dunya. Itu perumpamaan ayat sebelumnya kan ada tentang orang kafir tadi ya. Orang kafir itu innalladzina kafaru lan tughniya. Dia tidak bermanfaat bagi mereka harta mereka. Kalau harta mereka itu mereka infakkan, nah ini perumpamannya. Masalu perumpamaan apa yang yunfikuna, apa yang mereka infakkan. Mereka tuh berinfak tuh membangun gedung mereka, membangun apa macam lah. Kayak charity juga mereka ya. Jadi perumpamaan mereka apa yang mereka infakkan fi hadzil hayati dunya, pada kehidupan dunia ini. Jangan-jangan kita kalau berinfak juga untuk kehidupan dunia sama. Jadi kita berinfak untuk kebutuhan kita di akhirat. Ada unsur agamanya ya. Tidak hanya sekedar berpoya-poya. Nyumbang kita acaranya apa? Acara joget-jogetan nggak ada manfaatnya itu. Dan nyumbang kita lalu acaranya cuma sepeda santai, nggak ada. Jadi nilainya nilai agama nggak ada. Kalau nilai agama udah ada. Nah, jadi di sini katakan masalu ma yunfikuna fi hazil hayati dunya.
apa yang mereka infakkan pada kehidupan dunia ini kama salirihan, sebagaimana angin dingin. Angin ini gimana? Iya, padanya sirron, ada dingin ya, angin yang dingin. Seperti mungkin di sini tidak menyuburkan tanaman ya, mungkin di sisi pertanian yang bisa diteliti. Di mana asabat menimpa harsalakum, satu kaum ladang satu kaum, tanaman satu kaum menimpanya. Kemudian mereka menzalimin anfusahum, diri mereka sendiri. Jadi orang yang menafkahkan hartanya di luar jalan Allah yang tidak sesuai dengan Allah, seperti mereka menzalimi diri mereka sendiri, fa'alakat, maka ahlakat itu membinasakan. Maka angin ini membinasakan kebun-kebun mereka tadi. Membinasakan. Jadi kalau gitu, kalau kita menafkahkan di bukan jalan Allah, jangan-jangan. Ini kan memang karena mereka kafir ya. Mereka kafir, mereka berdakwah atau mereka menafkahkan harta mereka di dunia. Di dunia aja. Ada orang yang menafkahkan hartanya hanya untuk kebutuhan dunia. Beli bikin ini untuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di luar ketentuan Allah. Wa ma zalamu, dan tidaklah di sini tarik ayat Allah, dan tidaklah Allah menzalimi mereka. Wa ma zalamu Allah, dan tidaklah Allah menzalimi mereka, walakin, dan tetapi anfusahum yazlimuna, diri mereka sendiri yang menzalimi mereka. Jadi orang yang menafkahkan hartanya hanya sebagai kebutuhan dunia, maka bagaikan angin yang dingin sekali yang merusak tanaman-tanaman. Alhamdulillah ya, kita insyaallah Islam selalu menafkahkan wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan harta kita di jalan Allah. Bangun masjid, memelihara yatim piatu, apalagi membangun rumah-rumah tahfiz, membangun kegiatan-kegiatan yang sifatnya beragama, ada tuntunan agamanya, dan juga untuk kepentingan hablum minallah, hablum minannas. Ada. Kita ada semua dasar agama, ada dasar kita. Hanya sekedar kebutuhan dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini juga bagi kita pelajaran. Usahakan setiap yang kita apakan ada manfaat akhirat, ada yang menjadikan kita nanti selamat dari pertanyaan-pertanyaan tentang harta. Baik Bapak Ibu, secara gramatikal sudah bagus, mereka sudah pindah. Saya ini Mumtaz Bu Indah ya, selamat ya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa nanti kita menerjemahkan. Targetkan kita menerjemahkan Al-Quran sampai selesai. Makanya kita ada jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kenapa? Kita sampai selesai. Ya. Jadi sampai selesai. Jadi ayat dari Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas kita tuntaskan pembahasan. Kita ya. Masing pribadi niatkan itu. Pokoknya dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya, usahakan. Kalau udah tahu kunci-kuncinya, insya Allah dia mudah. Karena Al-Quran itu memang mudah. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri wa hal min mudakkir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Dia mudah. Saya merasa dulu pas ngambil TOEFL itu susahnya, naik skor itu susah sekali. Tapi pas Al-Quran mudah ya, mudah dia. Mau. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga yang hadir sekarang 209 orang betul-betul ada di hatinya rasa cinta kepada Al-Quran. Dan kita berjanji tidak akan meninggalkan Al-Quran lagi. Kita jadikan Al-Quran sahabat sejati kita. Sahabat di dunia, sahabat di akhirat. Karena di akhirat nanti dia akan datang kita, membantu kita, membela kita. Iqra Al-Quran. Al-Quran itu. Tadaburi Al-Quran itu. Fainahu ya'ti, maka dia akan datang nanti. Fainahu ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'ah sebagai pembela, pengacara kita yang nggak pernah gagal membela klaim. Jadi dia akan datang bagi kita nanti sebagai pembela kita. Insya Allah kita semua yang hadir di sini cinta Quran. Baik Bapak Ibu, karena masih belajar kami tentu ada yang salah ya. Itu kami mohon bukakan itu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau yang benar itu semata-mata dari Allah, semata-mata dari Allah. Tuntunan Allah, karena Allah yang ngajarkan kita. Rahman Al-Quran. Baik, kami kembalikan ke Pak Suti untuk mengembalikan acara. Dan saya lihat ini banyak sekali peserta yang bisa apa yang baru Pak Suti ya.
Silakan Mbak Esther. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu sekalian, demikianlah uraian gramatikal dengan metode Al-Hasani surah Ali Imran ayat 117 berikut penjelasannya. Semoga kita semua dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin.